Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adik-adik Aja. Ini episode yang ke 2300. Banyak. 2300 dibagi 16 dibagi 1000. Jadi ini episode yang ketiga.
Iya ditawain saya. Apa namanya, kita hari ini kedatangan mahasiswa-mahasiswa berprestasi nasional. Keren banget nih, cewek sama cowok. Saya nggak ada yang tepuk tangan ya. Yang nonton ya tepuk tangan ya. Nanti kalau saya sebut nama tepuk tangan. Yang apa tuh, yang nonton di TV sama di bioskop. Kita di bioskop. Gede banget. Bioskop ya? Bakal ngelain sore. Oke, ini dia Revi. Dan satu lagi Rocket. Halo. Oke, dan saya Ahmad Faisal sebagai host acara ini. Ada adik aja, kita mau kulik nih teman-teman yang berprestasi yang kemarin pulang dari Jogja membawa apa tuh banyak prestasi. Ya. Oke, Revi dan Rocket. Revi semester berapa? Sekarang saya semester 6. Semester 6. Iya. Jurusan? Sistem informasi. Sistem informasi. Semester 7. Setuju? Baru Nah, mau masuk ke jujur ya. Gitu. Kemarin juara apa? juara satu proposal. Proposal apa? Proposal saya kemasan. Bisnis kemasan. Proposal itu sifatnya pengusulan atau apa gitu isinya? Isinya tuh terkait mengenai produk apa yang kita punya, mulai dari Lihat sana kamera. mulai dari sejarah, terus terkait pengolahan Ada sejarah. sejarah kita punya. Oh, kirain sejarah Indonesia, Belanda menjajah. Kan kita juga harus punya sejarah, Pak. Oh Kalau bikin iya produk iya ya. iya iya iya. Sejarahnya, History. terus terkait kenapa alasan kita bikin milih produk itu, kenapa, terus mengenai target pasar kita mau kemana, terus juga ada RAB, siapa tahu nanti ada investor yang tertarik sama produk kita, itu sudah ada juga di proposalnya. Oke, nanti saya ulik lagi ya. Kalau Mas Rocket semester berapa? Saya sama kayak Revi ya. Semester Semester 6. 6 pengen ke 7. Kok pengen? Mau ke 7 ya. Ya. Oke, kemarin juaranya apa? Kalau aku juara poster. Kemarin juara 1 poster nasional. Coba dia sini. Juara 1 poster nasional yang diadain sama UMY. Sama juara 2 lomba melukis yang diadain sama Pantai Indonesia dan Gramedia. Juara 2 ya sama Iya, juara 1 ya. betul. Apa namanya? Rocket membuat posternya pakai digital atau tangan? Kalau untuk poster saya membuatnya dengan digital pakai Digital. pakai device iPad. iPad Iya. ya. Oke, nanti apa namanya kita bisa lihat gambarnya yang apa namanya yang dibuat oleh Mas Rocket ini ya, seperti apa. Nanti penonton juga bisa lihat hasilnya seperti apa. Kemarin lawannya ada berapa? Jangan-jangan cuman yang pesertanya cuma kamu doang? Banyak, Pak. Banyak. Nah, banyak tuh Kayaknya ada ratusan peserta, ada 200 berapa gitu. 200 sekian. Setahu saya. Setahun. Karena emang dia tuh dibagi per kelompok gitu, Pak. Oke. Jadi totalnya itu ada sebenarnya ada 5 subpokok pembahasan tema untuk posternya. Terus untuk satu tema per poster itu dia dibagi lagi per kelompok, ada 5 kelompok. Apa saja itu kelompoknya? Ada setahu Rocket itu ada bagaimana cara menjadi pemimpin itu untuk tema pertama. Menjadi pemimpin. Iya. Oh, leadership. Itu yang Rocket pakai. Oh, Rocket ambil. pakai kamu Iya. pakai. Oke. Terus yang lainnya? Kurang tahu juga ya. Oh, kurang tahu. Oh, kalau mau fokus di tentang leadership ya. Rocket fokus di bagaimana jadi pemimpin. Menurut kamu uniknya apa? Kamu bisa nyingkirin yang lain itu? Dari komposisi visualnya sih, Pak. Oh, komposisi visual. Iya, yang enggak style Majapahit banget gitu, kayak style modern banget Oke. kalau menurut saya. Prodi apa kamu? Desain komunikasi visual. Oh, DKV ya. Iya. Berarti udah pernah ketemu saya dong. Saya Karawaci, kelas Karawaci. Karawaci ya? Betul. Oh, nggak ketemu saya. Sekarang baru ketemu saya maksudnya. Baru pertama kali. Baru ya? pertama kali ya. First time. Iya, first time. Ini first date. First date. Revi, Ya. kemarin tuh kamu bikin proposal yang kamu presentasikan ke dipresentasi atau waktu itu cuma juri hanya ngeliat aja? Jadi awalnya itu kita itu pendaftarannya submit juga Oke. proposalnya. Nah, pas perlombaannya baru kita mempresentasikan terkait produknya. Oke, dipresentasikan berapa menit waktu itu kamu presentasi? Itu gak ada waktunya, Pak, tapi kita di sana itu ada 4 juri dan di mana setiap juri itu beda-beda. Jadi dia berkeliling gitu.
Bergilir. Jadi satu orang Bukan keliling muterin tempat gitu, bukan berkeliling tadi kamu bilang. jadi dia datengin satu stand gitu. Oh iya, dia menilai. Iya, menilai satu. Kok proposal ada satu stand gimana sih kan proposal itu kan yang dilihat gini. Iya, itu jadi proposalnya dikirim sebelum Oke, dikirim dulu. Oke, terus kemudian habis itu dari penilaiannya? habis itu nilainya pas presentasi itu bukan review berdiri. Bukan. Saya mempresentasi gitu enggak? Enggak. Oh. Itu lebih ke apa ya? Marketing ya. Hitungannya kemarin tuh sekalian dinilai cara kita jual ke pelanggannya, menawarkan Yang unik itu menurut juri kamu dapat juara itu di apanya? Menurut saya setelah melihat proposal-proposal yang lain, pertama proposal kita itu dibikin itu dengan desain yang lebih terbaru. Jadi kita nggak gunain Word. Oke, pakai apa? Jadi kita pakai Canva. Oke. Kita pakai Canva, terus di dalamnya juga dimana kan itu kita sudah disuruh isinya tuh harus sesuai yang mereka mau. Oke. Nah, kita tambahin juga ada beberapa hal yang menurut kita tuh penting dan itu perlu ditambahin, dan mungkin itu bisa menjadi nilai plus dari Apa? Ditambahin apa? Ditambahin apa waktu itu? Jadi kan di proposalnya itu sebenarnya tidak ada diminta untuk terkait rincian kalau si investor tuh mau nge-guide kita. Oke. Nah, kita masukin itu, kita juga lengkapi terkait kebutuhan kita, terkait apa pengeluaran kita juga kita Cash flow. iya kita tulis juga di sana. Oh, Pokoknya oke. kita rinciin semuanya. Ini jujur nih, itu proposal itu dibikin oleh otak dan tangan sendiri atau AI? Ada beberapa yang dibantu. Dari sejarah, bukan sejarah, tapi kayak kita di sana kan ada terkait perbandingan dengan produk lain. Oke. Di proposalnya harus dibandingkan dengan produk lain. Oke. Nah, di mana saya harus mencari beberapa produk dari online shop apa ya yang sama dengan kita gitu. Oke. Dan kita perlu bandingkan juga Oke. kekurangan dari dia apa, kelebihan dari kita apa. Dan itu mungkin ada beberapa bantuan. Seberapa persen kamu menggunakan AI-nya untuk proposalnya? 50%. 30%-an lah, Pak. Bener nih. Bener, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi AI itu Harus bisa. kita manfaatkan sebagai asisten ya, bukan jadi guru. Kalau Rocket, kamu bikin tangan atau pakai AI? Saya full tangan semua. Full tangan semua. Wah keren. Manual. Memang kalau untuk materi memang saya beberapa dari referensi untuk AI. Saya ini pertama-tama kan saya kayak nge-breakdown kayak pengen buat apa bagaimana itu saya nyari referensi di AI bagaimana yang akan saya bawakan materinya. Nah, tentang kepemimpinan poin apa saja yang kamu tulis waktu itu? Kunci jadi pimpinan itu kayak gimana? Pertama apa? Pertama itu harus bisa membawa teman-temannya menjadi kayak keluarga gitu, Pak. Jadi itu satu poin untuk bagaimana jadi pimpinan bisa membawa teman-temannya jadi kayak keluarga. Terus visinya. Oh iya, Iya. pikirannya, visinya apa bagus, gitu, ya. ke depan gitu ya. Kedepannya bisa memiliki visi yang bagus untuk teman-temannya. Selanjutnya ada apa ya? Saya lupa sih. Lupa ya. Poin-poinnya ya. Oke. Kamu nggak bawa ininya posternya ya? Mungkin ada contohnya. Mana dilihat? Coba lihat. Oke. Oh ini ya, nanti di editing bisa dibesarkan ya. Ini guys, apa namanya? Ininya, hasilnya. Dia jadi juara satu. Juara satu apa juara umum ya? Juara satu ya. Di kategori tentang kepemimpinan. Oke. Bagus juga komposisi warnanya. Sangat DKV. Sangat DKV. Colornya bagus, komposisi warnanya enak dipandang mata. Gitu. Oke. Waktu juara satu hadiahnya apa? Kalau untuk kemarin sih hanya penghargaan sertifikat saja. Oh, hanya sertifikat aja. Juara terbaik. Oh iya. Kalau untuk yang di Gramedia itu saya juara 2 dapat hadiah uang tunai 2 juta dan voucher produk 500.000. Oh iya. Gramedia. Media. Oke. Nanti posternya bisa dipasang di kafe dan nanti dipasang di
slide ya di acara podcast ini karena penting sekali. Juga proposalnya Revi. Kamu belajar bikin proposal dari siapa? Jadi kan saya sudah semester 6 dan di mana ada matkul mata penelitian. Terus? Terus menurut saya dari sana banyak sekali pembelajaran yang bisa masuk gitu. Kayak gimana kita mencari masalahnya, terus perumusannya kayak gimana juga, tampilan atau isinya juga kita bisa lebih tahu. Mungkin dari beberapa kegiatan di kampus juga kan kita sering bikin proposal gitu ya. Kalau keluar atau mengajukan apa, itu juga bisa jadi pengalaman buat kita. Oh iya. Proposal itu terdiri dari pendahuluan, maksud, tujuan, terus kemudian apa tuh item produk, usulan atau apa isinya? Coba. Kalau kemarin ditentuin dari sananya sih. Jadi kayak pendahuluan, habis itu keunggulan dari produk kita, terus perbandingan dengan produk lain. Oh ya, komparasi ya. Iya. Terus produk apa aja yang kita gunakan, terus keunggulannya terkait pengeluarannya juga, terus Cash flow, hitungan cash flow ya. Oh iya. Oke. Berapa halaman waktu itu? 20-an. Karena mereka kan mintanya tuh secara simpel, banyak. Oh berarti proposalnya digital ya? Iya benar, proposal. Kalau zaman dulu proposalnya itu di hard copy ya. Buat tebel bisa buat bantal sekalian. Sama ganjel pintu juga bisa itu. Kalau udah selesai. Jadi tebel-tebel terus kemudian di print yang bagus pakai cover yang bagus, kemudian dijilid spiral yang apa tuh lubang-lubang gitu ya. Terus kemudian ditenteng-tenteng, kayak zaman mahasiswa jadul gitu kan. Mahasiswa dulu itu apa itu mengukur bahwa dia anak pinter itu kalau ke kampus bawa bukunya banyak. Gitu. Banyak-banyak kan sama teman-teman. Jadi kalau di meja itu isinya depannya itu sini samping itu buku tinggi-tinggian sama teman yang lain gitu. Ya kalau debat sama mahasiswa, udah saya kan buku ini saya baca nih halaman sekian nih lihat. Begini bla 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 debatnya antu. Dulu itu. Oh sekarang beda ya? Sekarang beda. Iya. Serba digital. Iya. Terus kalau catatannya juga apa namanya? Aturannya kemarin pantaunya itu nih. Dilipet bukunya kalau dulu itu. Zaman saya kan dulu seangkatan sama Sriwijaya, Gajah Mada, sama siapa Hayam Wuruk segala macam. Tahu Hayam Wuruk, Gajah Mada? Wah nggak baca sejarah ini. Kacau. Nggak tahu. Waduh, Sriwijaya juga nggak tahu. Kerajaan Sriwijaya? Tahu kok kerajaannya mah. Tahu. Iya. Sekarang nggak pada ngerti sejarah. Oke, nggak apa-apa. Terus gini, Revi, itu kamu dikerjakan sendiri apa sama banyak teman? Ada beberapa yang membantu. Jadi tugas itu kita termasuk 3 orang dan sekelompok 3 orang. Dan di mana saya mengerjakan proposal dan yang lain tuh ada mengerjakan desain produknya dan kayak desain kontennya juga karena kita harus mengirimkan videonya juga. Oh. Jadi ada bagian-bagian. Video produknya? Iya, ada video produk. Oh, video produknya. Apa saja waktu itu video produknya? Itu produknya Panastek. Apa itu? Keripik pisang yang di bumbunya itu dengan perpaduan madu baduy dan ditambah dengan rasa yang kreatif lagi. Kayak rasa coklat, tiramisu, green tea. Berarti udah berapa kali langganan jadi juara? Sering ya? Hah? Masih gitu pakai jari. Total prestasi yang saya raih itu ada 10. Wih. Desain semua itu? Desain semua, tapi ada juga yang manual. Oh iya. Saya sempat manual itu kemarin yang pernah dapat juara itu di Anyer. Iya, itu dari Kementerian Kebudayaan Banten. Ah, Kementerian Budaya. Itu ya saya Provinsi juga Banten. Iya, dapat juara Harapan 2. Harapan 2. Itu Tapi lumayan. Apa? Poster juga? Lukis pemandangan. Lukis pemandangan. Iya. Cagar budaya Banten. Cagar budaya. Yang kamu gambar waktu itu apa? Saya melukis Pemandangan apa? lingkungan Baduy. Oh, lingkungan Baduy. Iya, lingkungan Baduy. Jadi
Jadi kayak memvisualisasikan keindahan di Baduy kayak gitu. Itu kamu lihat pemandangannya kemudian kamu gambar atau imajinasi? Kalau untuk itu saya melihat referensi di internet. Oh, referensi di internet. Tapi ada juga beberapa saya lokasi ya. Iya, beberapa lokasi. Jadi saya menggabungkan beberapa visual gambar menjadi satu gambar, menjadi satu lukisan. Oh. Jadi nggak semuanya di objek satu gambar, satu foto gitu Pak. Jadi ada 3 foto yang saya gabungkan menjadi satu lukisan. Keren. Keren ini. Terus yang lagi yang lain lagi? Untuk yang lain yang pernah saya dapat itu kebanyakan ini sih digital. Digital apa? Iya. Apa itu? Apa tuh desain poster Pak. Desain poster. Sama, ya. Poster apa? Kalau untuk yang saya pernah cuti itu kebanyakan poster ilustrasi. Jadi memvisualisasikan kayak membawa pesan melewati ilustrasi yang saya buat. Oke. Jadi pesan tersiratnya itu hanya sedikit yang visual dari teksnya gitu. Kebanyakan visual dari ilustrasi yang saya bawakan. Terus yang paling terbesar dalam penghargaan dan hadiahnya apa? Yang mana? Yang kemarin sih. Yang kemarin ya? 2 juta. Yang 2 juta. Yang lainnya cuma 250, 500 ribu gitu ya? Kalau yang dari Cagar Budaya yang kemarin yang melukis Cagar Budaya itu dia dapat 1.700.000. 1.700. Enggak dipotong pajak? Dipotong pajak. Pajaknya berapa persen? Cuma 100.000 doang. Oh, 100.000. Kirain 1 juta juga. Jadi banyakkan pajaknya daripada yang diperoleh. 1.700 pajaknya 1 juta. Kamu cuma dapat 700. Enggak ada pungutan ya? Nggak ada ya? Tapi itu asli punya kamu ya, bukan Asli, abal-abal soalnya ya? itu lukisannya di tempat langsung. Oh, di tempat langsung. Iya, kayak Tuh. offline. Keren ini. Terus yang lainnya lagi? Kemarin ada di lomba IndiHome Jawa Barat. IndiHome. Itu manual juga. Apa gambar router atau Gambar. Jadi dia itu memang kegiatannya itu Hari Buku Nasional. Hari Buku? Iya. Oke. Jadi kita membuat poster mengenai Hari Buku Nasional kayak menginspirasi semua masyarakat di Indonesia mengenai Hari Buku Nasional tersebut. Oh, keren nih teman-teman yang suka ilustrasi, yang suka gambar poster, hati-hati kalau dia ikut ya. Dia langganan juara, tapi juga jangan keder kalau nggak ada peserta namanya Rocket gitu. Jangan kemudian ada Rocket nggak lah, ntar dia lagi gitu kan. Sebenarnya saya juga nggak expect Pak untuk juara, soalnya yang lain juga pada bagus. Oh gitu. Iya, pada bagus banget. Makanya saya. Kamu doanya kali panjang. Betul masalah gue tuh. Karena emang iya setiap ingin pengumuman saya ya berdoa. Oh iya, mungkin semuanya juga berdoa ya lah. Semuanya juga berdoa kan, gitu. Karena emang udah rezekinya. Oh iya. Gitu. Kalau Revi sudah berapa kali juara? Sebenarnya saya itu dari semester 6 ya, baru mencoba 1 kali doang karena merasa nggak pede. Jadi semester lalu 2, 3 itu saya emang nggak terlalu. Oh iya. Cuma pengen mencoba kayaknya saya punya kemampuan di sini gitu. Jadi hanya saya mencari-cari. Betul. Dan di semester 4-5 saya mulai aktif di organisasi begitu. Dan baru-baru sekarang mencoba. Tuh guys, jangan telat. Dia agak telat nih, semester 6 baru aktif kemudian terakhir tiara. Kalau tahu begini, kan kamu udah mulai di semester 2 atau semester 3 ya? Ya kan? Iya. Saya juga sama Pak kayak Di sini kan? Iya, sama. Iya, gitu. Sama dulu saya Awal-awal nggak pede. waktu SMP saya juga gitu, sampai saya dilarang ikut lomba cipta puisi waktu itu. Jadi udah juara 1, kemudian juara umum, kemudian berikutnya lagi nggak boleh. Mati deh. Sudah nggak boleh ikut lomba, gitu. Dilarang sama panitia tahun depannya. Ya sudah, kita bertarung di tingkat provinsi akhirnya. Mau bertarung di provinsi, nggak ada lombanya. Kacau deh. Gitu guys, ini contoh mahasiswa yang harapan bangsa, dan mudah-mudahan Indonesia emas dipegang sama mereka ini sampai juara ya. Jadi hidup sekali harus berarti dan membuat prestasi. Masa depan kita itu hanya tangan kita, bukan di tangan AI gitu. Oke, semua saya pertanyaan terakhir nih, buat kalian berdua, Revi dan Rocket. Revi, nanti setelah jadi juara ini apakah mau jadi entrepreneur atau pengusaha yang sukses atau paralel dengan SI-nya, sistem informasi? Kalau saya pribadi, saya tuh pengen mencoba lagi
ini pengen coba kayak membandingkan aja gitu. Siapa tahu mungkin tingkatannya lebih tinggi lagi. Oh, dan iya, saya iya dong, tingkatan iya saya dong. juara lagi gitu. Ya internasional loh. Iya. Kan nasional kemarin kan nasional ya. Iya. Nah, sekarang coba internasional boleh ya kan? Tapi menurut saya itu kan sejalan juga ya dengan jurusan saya sistem informasi karena dimana nggak terlalu jauh juga gitu. Sistem informasi ini bisa jadi peluang saya juga menganalisis terkait data-data yang mungkin nanti diperlukan gitu di produk-produk yang kedepannya akan saya kembangkan. Oh iya, bagus sekali. Roket kamu jadi apa? Rocket ya sesuai sama profesi Rocket. Memang saya bertujuan itu dari SMA Heeh. untuk menjadi desainer grafis ataupun seniman. Bos, oke. Hebat sekali. Jadi saya memfokuskan tujuan itu setelah masuk kuliah memang. Pas saya masuk kuliah, saya kan awal-awal belum punya fasilitas yang memadai ya. Iya. Setelah saya membeli, saya mencoba-coba untuk mengikuti perlombaan. Jadi tujuan mengikuti perlombaan ini ya untuk membangun portofolio saya juga Pak. Oh iya, betul. Jadi lumayan juga nanti pas untuk pengalaman kerja untuk memberitahu pada perusahaan bahwa saya pernah mengikuti kegiatan tersebut. Iya. Kamu tahu apa artinya portofolio? Tahu Apa? portofolio itu semacam pengalaman yang saya sudah lakukan. Oke, betul. Jadi gini, orang tuh kalau mau memberikan kepercayaan, orang menerimanya bukan seperti apa yang yang akan saya lakukan, tapi apa yang pernah saya lakukan. Gitu. Jadi misalnya Rocket, kamu bisa bikin poster? Pasti kamu jawab Bisa. bisa. Emang kamu pernah bikin? Pernah. Tapi kalau dia mau bohong, dia bilang pernah, tapi sebenarnya tidak pernah, itu pasti beda. Ya kan? Raffi, bikinin proposal. Kamu bisa bikin proposal? Bisa. Pernah bikin proposal? Gitu kan? Dan jadi juara. Nah, jadi itulah akan dipercaya sama orang. Dengan kayaknya saya bisa deh, gitu kan? Beda. Rocket, bikinin poster untuk film ya, kamu bisa nggak? Kayaknya sih bisa. Kalau kayaknya enggak, berarti kamu udah pernah bikin? Ragu-ragu. Kayaknya sih belum. Kayaknya sih udah pernah, gitu. Kok kayaknya pernah atau tidak pernah itu bukan kayaknya, tapi pasti kan gitu. Oh pernah. Oke. Wah keren sekali, nanti di tayangan nanti bisa dilihat ya prestasinya Rocket dan Raffi ini, dan ini teladan yang bagus sekali dari mahasiswa Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan Jakarta, dan teman-teman yang belum berprestasi bisa mengikuti jejak mereka ini patut diteladani dan rekam jejaknya bisa diikuti sama teman-teman yang lain, atau untuk pengen jadi juara yang lain, pengen prestasi yang lain, itu penting sekali di masa muda karena itu jadi portofolio dan orang akan melihat kamu dari apa yang pernah kamu lakukan, bukan apa yang kamu rasa bisa lakukan ya. Jadi selamat kepada kalian berdua menjadi sang juara, dan saya senang sekali bertemu dengan sang juara pada hari ini. Tetap berprestasi dan sukses untuk masa depan. Amin. Kalian berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.